Baik, sebelum kajian dimulai, untuk kajian bab berikutnya ini, insya Allah Ustaz Abdul Raja akan membawakan tema akhirnya kita pun ditinggalkan sendiri. Nah, seperti apa kira-kira isi kajian dan nasihat dari Ustaz Abdul Raja? Mari kita simak bersama-sama, dan kemudian nanti setelah sholat isya berjamaah, kemudian dilanjutkan makan bersama. Seluruh jamaah ini mempunyai kesempatan bertanya jawab langsung sambil bersantai dengan Ustaz Armedi Rahaja. Baik, kita mulai untuk kajian sesi yang pertama pada hari ini. Kajian dari beliau dengan tema akhirnya kita pun ditinggalkan sendiri. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Segala puji hanya pantas, tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh, yang memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat tidak terhitung jumlahnya. Dan di antara banyak nikmat tersebut, Allah memberikan kita berupa nikmat Islam, Allah memberikan kita berupa nikmat iman, Allah memberikan kita berupa nikmat mampu membedakan mana itu tauhid, mana itu syirik. Allah memberikan nikmat kepada kita mampu mengenal apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Itu nikmat yang luar biasa. Karena kalau kita mau mencoba merenungkan, saudara-saudaraku, tidak semua manusia Allah berikan hidayah. Tidak semua manusia merasakan nikmatnya keimanan. Padahal dengan keimanan itu, seburuk apapun manusia punya kesempatan masuk surga. Dan tanpa keimanan, walaupun 1 juta manusia memuji dirinya, dia tidak akan punya kesempatan untuk menikmati surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur dan terus memuji Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Kemudian kami mengajak untuk berselawat kepada manusia terbaik, manusia yang pada hari kiamat nanti peduli kepada kita di saat tidak ada satupun manusia yang peduli. Manusia yang akan membukakan pintu surga untuk seluruh manusia yang lainnya. Manusia yang tidak mempedulikan harapannya untuk keselamatan kita, yakni Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwati fillah, saudara-saudariku rahimakumullah, yang semoga senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini. Dan saya berharap semoga kita berkumpul di sini dan kita berpisah esok hari itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di saat tidak ada satupun naungan yang bisa memberikan kehangatan, yang bisa memberikan teduhan untuk mereka. Salah satu dari 7 golongan itu yang akan mendapatkan naungan dari Allah adalah siapa? Rajulani, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Maka semoga pertemuan kita ini memang kita rajut karena Allah, untuk mengkukuhkan ukhuwah Islamiyah kita. Dan kita nanti berpisah juga karena Allah, untuk mencari nafkah, untuk berkumpul dengan keluarganya. Maka semoga hal itu menjadikan kita termasuk di antara salah satu 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Insyaallah kurang lebih 50 menit ke depan
izinkan kami untuk memberikan sedikit nasihat. Tentu saja nasihat ini yang pertama untuk diri kami pribadi, kemudian untuk antum semua, karena kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu ciri orang-orang yang cinta pada Allah adalah saling memberi nasihat. Ya. Dan tema kita pada tag 1-2 ini kok agak hilang kabur ini. Ada yang satunya? Ya. Tes 1-2. Tes. Nah. Jazakallah khairan. Nah. Tayyib. Nah, ini insyaallah tes 1-2. Nah, kayaknya harus nempel banget gitu ya. Nah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini tema kita sangat urgent. Apalagi ketika kita berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan orang-orang yang kita cinta, ya, dalam dekapan ukhuwah. Ya. Jadi tema kita pada malam hari ini adalah akhirnya kita pun ditinggalkan sendiri. Nah, akhirnya kita pun ditinggalkan sendiri. Nah, oke, jazakallah khair. Kita coba semuanya, ya. Cek 1-2. Nah, akhirnya kita ditinggalkan sendiri. Baik, kajian kita pada malam hari ini tentu saja ada hubungannya dengan keluarga kita, ada hubungannya dengan orang yang kita cinta. Semoga setelah kita belajar bersama akan menambah wawasan keislaman kita, menambah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja mempererat hubungan kita dengan orang yang kita cintai di atas ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluh. Baik. Akhirnya kita pun ditinggalkan sendiri. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sendiri, ditinggalkan oleh orang yang kita cintai sendirian, itu sengsara, Bapak Ibu, ya. Jadi sendiri ditinggalkan oleh orang yang kita cintai itu sengsara. Sebanyak apapun nikmat yang kita miliki, kalau sendiri enak apa tidak? Enggak enak. Buktinya apa? Buktinya itu firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 35. Kita semua sudah hafal. Bahkan anak-anak kita sudah hafal, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulna ya Adamus," ya. "Wa qulna ya Adamus kun anta wa zawjuka al-jannah." Yang artinya apa? Wahai Adam, tinggallah engkau bersama pasanganmu di mana? Di surga. Jika kita mencoba menelaah ayat ini dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ya, dan kitab tafsir yang lainnya, misal Al-Baghawi dan lain sebagainya, akan kita dapati bahwa ternyata ketika Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita, ditempatkan di surga dengan nikmat yang begitu banyaknya. Mohon maaf kalau bahasa kami kurang sopan, tapi memang kalimatnya ya kurang lebih seperti itu. Nabi Adam itu lihat sana, lihat sini. Kalau bahasa kasarnya, ponga-pongo gitu ya. Lihat sana, lihat sini. Jadi seolah ada yang kurang. Kenapa? Karena sendiri. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam tidur, diambillah potongan dari tulang rusuknya. Kemudian diciptakanlah Hawa daripada potongan tulang rusuk itu. Ya. Maka di sini kita tahu bahwa hidup sendiri itu ditinggalkan orang yang kita cintai, ya, dan sendirian, nggak ada orang yang kita cinta, itu nggak enak. Itu sunatullah. Bahkan sejak zamannya kapan? Nabi Adam alaihissalam. Bahkan Nabi Adam itu tinggal di surga yang nikmatnya begitu melimpah, tapi merasa masih ada yang kosong. Kenapa? Karena sendirian. Dan saya buka kajian kita hari ini dengan storytelling, ya, dengan cerita. Ya, ini kisah nyata. Suatu ketika akhir-akhir semester waktu kuliah di Lipia Jakarta itu, saya pulang naik kereta, ya, Jakarta Mojokerto.
Jakarta Mojokerto. Qadarullah wa masya fa'ala, gerbong keretanya itu AC-nya rusak. Jadi dingin sekali. AC-nya rusak, nggak bisa digedein gitu ya. Dingin banget. Bayangkan saya yang masih muda pada waktu itu, sekarang juga masih muda. Ya. Jadi ketika saya yang masih muda aja kedinginan, jadi ketika saya keluar, mohon maaf untuk kamar mandi, nggak buru-buru masuk gerbong. Karena apa? Saking dinginnya. Saya di antara gerbong kereta itu aja tunggu di situ dulu, ya karena ke dalam tuh dingin banget. Dan ternyata apa yang terjadi? Di samping saya ada kakek-kakek umurnya mungkin 70 sekian tahun. 70 tahun lebih lah. Ya, dari perkiraan kami. Apa yang terjadi? Dia berdiri sendirian. Saya lihat sepertinya dia juga tidak kuat dengan dingin yang ada di dalam gerbong gitu. Karena kita sudah minta kepada petugas untuk diturunkan, nggak bisa. Ya, rusak AC-nya, jadi dingin terus gitu. Kemudian ngobrol lah kita nih dengan kakek itu. Ya, 70 tahun lebih umurnya. Saya tanya, "Kakek tujuannya mana?" "Surabaya." "Ada hajat apa?" Ya, naik kereta Jakarta Surabaya, umurnya berapa? 70 tahun lebih sendirian. Ini kisah nyata, Bapak Ibu. Sendirian. Kemudian apa jawaban dia? Tidak ada tujuan apa-apa. Nah terus nanti kalau sudah sampai Surabaya, ngapain kek? Dari Surabaya sudah punya tiket kereta Surabaya Jakarta. Ini di luar logika kita. Ngapain kakek-kakek 70 tahun lebih naik kereta Jakarta Surabaya? Kita aja yang muda naik kereta Jakarta Surabaya, kerasa nggak pinggangnya? Kerasa. Sebagus apapun kereta yang kita naiki, kalau namanya Jakarta Surabaya ya kerasa capek. Ini sampai Surabaya sudah punya tiket Surabaya Jakarta. Hari itu juga, Bapak Ibu. Hari itu juga. Ini kisah nyata. Kemudian apa alasannya? Dia bilang seperti ini kepada saya. Gini, Mas, saya waktu muda itu dulu ya punya pengalaman, punya kebiasaan sering naik kereta sama anak saya, sama istri saya. Jakarta Surabaya, Jakarta Surabaya. Jadi setelah istri saya meninggal, untuk melepas kerinduan kepada istri, saya itu sering naik kereta sendiri Jakarta Surabaya, Surabaya Jakarta. Hanya untuk apa? Melepas kerinduan dengan orang yang dia cinta. Saya tanyakan jenengan, kira-kira kalau itu istri jenengan ya, jenengan mau nggak naik kereta Jakarta Surabaya, Surabaya Jakarta? Ini luar biasa ya. Ini kisah cinta yang di luar logika kita, tapi ini fakta nyata. Tapi qadarullah masyafa'ala sampai Jogja nggak kuat kakeknya, sudah menggigil, geruh-geruh, akhirnya diturunkan di Jogja. Ya, nggak tahu gimana, nggak mungkin saya ikut turun juga kan, gitu ya. Jadi sudah didampingi dengan petugas, diturunkan di Jogja, nanti diurus, nanti dipulang ke Jakarta. Ya, jadi di kisah ini kita tahu bahwa orangnya sendiri ditinggalkan orang yang dicintai itu sengsara, Pak. Ya, sampai dibelani apa? Naik apa? Kereta loh nih, Jakarta Surabaya, Surabaya Jakarta, untuk menghilangkan kerinduan yang mendalam terhadap orang yang dicintainya. Baik. Ya, ikhwati fillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi pada tema kita malam hari ini. Akhirnya kita pun ditinggalkan sendiri. Ditinggalkan sendiri tuh nggak mau, nggak enak. Tapi faktanya kita pasti akan ditinggalkan sendiri, bahkan oleh orang yang kita cintai. Pasti, nggak mungkin tidak. Minimal 2 kali. Itu yang harus kita yakini sebagai seorang yang beriman. Kita minimal akan ditinggalkan sendiri 2 kali dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, ya, oleh orang-orang yang kita cinta. Yang pertama, kapan kita ditinggalkan sendiri bahkan oleh orang yang kita cintai? Yang pertama adalah ketika di alam barzakh. Ya. Di mana? Ketika di alam barzakh. Secinta apapun istri antum sama antum, secinta apapun suami ibu terhadap ibu, kalau ibu mati,
kira-kira suami mau nggak dikubur bareng di samping ibu? Mau Pak? Mau apa tidak nih? Enggak loh katanya. Enggak mau. Sama, ketika antum mati, kira-kira istri antum mau nggak dikubur di samping antum? Nggak mau. Ya. Jadi pertama kali kita nanti akan ditinggalkan sendiri bahkan oleh orang yang kita cintai adalah ketika di alam barzah, dan itu ada hadisnya. Ada hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Yattabiul mayyit salasah fayarji isnani wa yabqa ma'ahu wahid." Ketika mayit itu akan dikuburkan, mengikutinya 3. Ya. Kembali 2, tetap bersamanya 1. Kata Rasulullah SAW, ya kan? Yattabi'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengikutinya adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji ahluhu wa maluhu. Kembalilah hartanya dan keluarganya balik. Nggak mungkin. Ya, kita punya mobil, dikubur mobil kita bareng kita, nggak mungkin balik. Ya. Keluarga kita balik. Wa yabqa amaluhu. Yang tersisa membersamai dia siapa? Amalnya. Jadi kita akan sendiri. Yang bersamai kita hanyalah orang yang bukan orang, tapi amal yang kita cintai, amal yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus dan ikhlas. Maka keadaan pertama kita ditinggalkan sendiri, bahkan dari orang yang kita cintai adalah ketika di alam barzah. Baik. Sebelum kita bahas lebih lanjut, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Asal jenengan tahu ya, jika kita mengkaji tentang alam barzah itu sendiri, ya, itu bisa 1-2 sesi kajian. Saking apanya? Saking banyaknya hadis yang menjelaskan tentang alam barzah. Di antaranya, hadis yang menjelaskan alam barzah itu hadisnya Utsman radhiyallahu anhu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Utsman itu kata para sahabat itu punya kebiasaan. Setiap melewati kuburan itu nggak langsung lewat. Ya. Kuburan apapun, baik kuburan Baqi, kuburan yang lain, kalau sudah melewati kuburan dia berhenti sejenak. Berhenti sejenak, kemudian air matanya menetes sampai membasahi jenggotnya. Menetes sampai membasahi jenggotnya. Itu menunjukkan banyak nggak air mata yang menetes? Banyak, sampai basah jenggotnya. Ketika itu salah seorang sahabat penasaran, kenapa kok Utsman ini radhiyallahu anhu setiap melewati kuburan berhenti nangis, ya. Maka tanya pada Utsman. Kemudian Utsman berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol." Rasulullah itu bersabda, ya. "Innal qabra awal manzil min manazilil akhirah." Alam kubur itu, alam barzah itu adalah fase pertama daripada fase-fase akhirat. Ya. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar. Kalau berhasil dalam fase pertama ini, fase berikutnya akan lebih mudah. Tapi kalau nggak berhasil dalam fase pertama ini, fase berikutnya akan lebih susah. Ya, akan lebih susah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, dikutip oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Ma ra'aitu mandhoron qad illal qabra afqa'a minhu." Yang artinya, tidaklah aku melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada hal-hal yang ada di alam kubur. Karena Rasulullah dalam beberapa kesempatan diperlihatkan bagaimana keadaan orang diadab di alam kuburnya. Ini menunjukkan alam kubur itu begitu mengerikan, Bapak Ibu. Ya, begitu mengerikan. Bahkan jika antum pernah dengar ya hadis tentang wanita tukang sapu Masjid Nabawi, pernah dengar hadisnya? Jadi Rasulullah SAW suatu ketika kok nggak melihat, mana sih perempuan yang biasa nyapu Masjid Nabawi ini, mana kok nggak kelihatan? Terus kata para sahabat, "Lu sudah meninggal ya Rasulullah. Lu kenapa nggak kalian kabari aku? Kenapa nggak kalian kabari aku? Kalau dia sudah meninggal kenapa nggak dikabari?" Gitu kan? Kemudian Rasulullah berkata pada para sahabat, "Tunjukkan aku kuburannya." Ditunjukkan kuburannya. Kemudian apa dilakukan Rasulullah? Sholat. Di mana? Di kuburan. Boleh nggak? Boleh. Jadi kalau jenengan punya keluarga jauh, ya, ternyata pulang sudah diapakan? Sudah dikubur,
belum nyolati, jenengan boleh datang ke kuburannya, kemudian sholat, nggak ada masalah. Justru yang nggak boleh itu sholat goib, malah nggak ada dalilnya. Karena sholat goib itu adalah dilakukan untuk jenazah yang belum disolati. Dalam artian apa? Misal meninggal, hilang mayatnya, misal meninggal kecelakaan di laut. Nah ini sunnah syariat sholat goib. Tapi kalau sudah ada yang mensolati di tempat tersebut, nggak ada. Oh kita nggak bisa ke Jakarta, kita sholat goib di sini, nggak ada seperti itu. Ya itu bukan sunnah. Justru kalau kita mampu datang telat, dia sudah dikubur, kita sholat di kuburannya. Ini hadisnya sahih. Tapi ada kata-kata menarik setelah hadis ini. Ya, ada kata-kata menarik setelah hadis ini. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya kuburan itu adalah kegelapan. Kuburan itu adalah apa? Kegelapan. Dan setelah aku mensolati, ya, si fulana, kuburannya sekarang sudah diberikan penerangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadisnya sahih. Coba kita mengambil pelajaran sedikit dari hadis ini. Bayangkan seorang wanita tiap hari kerjanya apa? Nyapu Masjid Nabawi, di alam kubur masih peteng dedet. Sahabat apa tidak dia nih? Sahabat. Mohon maafin tanpa bermaksud merendahkan, tapi hadisnya memang seperti itu. Wanita yang setiap hari nyapu Masjid Nabawi, ya kan? Meninggal, sahabat, kuburannya sik peteng dedet. Kemudian Rasulullah sholat, kemudian Allah berikan penerangan. Jika sahabat saja kuburannya gelap, apakah antum yakin kuburan antum akan terang? Apakah kita yakin kuburan kita akan terang kalau nggak kita persiapkan dari sekarang? Sahabat gelap kuburannya. Dalam artian apa? Susah untuk memberikan hujah yang baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan kenikmatan di alam kubur, susah, apalagi kita. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, di kuburan itu, di alam kubur itu sangat susah, ya, sangat susah. Maka kita yang masih hidup, yang sudah tahu, ya, di fase pertama, keadaan pertama kita akan ditinggalkan sendiri, ya, adalah di alam kubur. Yang membersamai kita adalah amal soleh kita. Maka yang masih hidup ini kita harus berusaha semaksimal mungkin memperbanyak amal soleh, ya, memperbanyak amal soleh. Jangan sampai nanti ketika kita nyawanya sudah dicabut nyesal. Padahal Rasulullah sudah menggambarkan wanita penyapu Masjid Nabawi saja kuburannya gelap, gitu loh. Maka kita yang masih hidup berusaha semaksimal mungkin memperbanyak amal, ya, karena di alam kubur itu begitu dahsyat siksanya. Dan Bapak Ibu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, jika kita tahu seperti itu, tolong, ya, jenengan tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu mengulang berkali-kali, ya, di dalam Al-Quran penyesalan mereka yang tidak totalitas beramal soleh ketika masih hidup. Contohnya di surat Fatir, ya, di surat Fatir Allah itu mengutip, ya, mengutip apa? Mengutip kalimat orang yang sudah mati, ya. Jadi ini kalimat ini keluar dari mulut orang yang sudah mati, dikutip, dijadikan ayat Al-Quran. Apa kalimat itu? Ketika dia sudah mati, dia teriak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya, jadi ketika dia mati, yang terucap di lisannya adalah ya Rabb kami, ya Rabb kami, kembalikan kami ke dunia sekejap saja. Kami akan beramal soleh yang dulu ketika di dunia kami lalaikan, kami tinggalkan. Dan kalau jenengan buka tafsirnya, ternyata ini adalah kalimat yang keluar dari kebanyakan manusia. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, saudari-saudariku yang aku mencintai antum karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakan manusia setelah mereka mati, mereka akan mengucapkan kalimat ini. Ya Rabb kami, kembalikan kami ke dunia sekejap saja untuk beramal soleh yang dulu ketika di dunia kami lalaikan, kami tinggalkan. Itu mayoritas. Sedangkan minoritas merasa
bahagia dengan amal solehnya. Pertanyaannya, kita masuk dalam kategori yang mana? Kira-kira nanti kalau kita mati, kalimat itu akan terucap di mulut kita atau tidak? Padahal Allah ini sudah ngasih tahu ribuan tahun yang lalu akan banyak orang yang mengucapkan kalimat ini. Maka kita mumpung masih hidup harus bekerja keras, totalitas ya, untuk mempunyai bekal yang cukup agar di alam kubur itu selamat. Karena orang kalau yang di alam kubur itu selamat, kata Rasulullah, fase setelahnya akan lebih mudah. Nah, toyib, maka dalam kesempatan malam hari ini akan kami sampaikan juga, akan kita pelajari apa amalan-amalan yang bisa bermanfaat untuk kita ketika sendirian di alam kubur. Apa saja amalan itu? Ada banyak, ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Misal, amalan yang bisa bermanfaat untuk kita ketika kita sendirian ya di alam barzah, ya. Ya, tentu saja adalah hadis yang sangat masyhur. Ya, hadis yang sangat masyhur yakni amal-amal jariah kita. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu," kelanjutannya apa? In qata'a anhu amaluhu illa min salasa. Orang itu kalau udah mati, ditaruh dalam kubur itu, terputus amal solehnya. Berhenti amal solehnya itu. Tidak akan bisa memberikan manfaat untuk dia lagi. Illa min salasa, kecuali 3. Yang pertama apa? Illa min shadaqatin jariyah. Yang pertama itu sedekah jariah. Jenengan ikut andil dalam bangun masjid, jenengan ikut andil dalam bangun pondok, ya, jenengan ikut andil dalam pembuatan air sumur untuk kebanyakan masyarakat yang membutuhkan, akan terus mengalir walaupun jenengan sudah meninggal dunia. Kalau kita umroh, kalau kita haji, ada nggak hotel miliknya Utsman? Ada. Dan sebagian diwakafkan. Sampai kapan? Sampai sekarang. Bayangkan 1400 tahun lebih yang lalu, hotelnya Utsman masih ada. Ya, luar biasa. Itu amal yang benar-benar berkah, ya. Ya, jadi harus ada sebagian harta kita, ya, itu kita agendakan untuk sedekah jariah. Kemudian yang nomor 2 apa? Au ilmin yuntafa bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu nggak harus dengan jadi ustadz tampil di depan seperti ini, nggak harus. Ilmu bermanfaat itu bisa ngajak temen untuk ikut rihlah seperti ini. Itu ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena lewat perantara jenengan dia mendapatkan hidayah. Mohon maaf ya, kalau boleh jujur, saya dulu itu kenal kajian itu terpaksa. Saya kenal kajian itu terpaksa. Jadi ceritanya, saya SMP iseng-iseng naik sepeda pengen sholat di masjid yang lain karena masjidku kok boring ya, ya, imamnya nggak jelas dan sebagainya. Karena waktu itu apa namanya, kalau bulan Ramadan imamnya diganti dan imamnya terlalu cepat, saya males mau cari-cari masjid yang lain. Kemudian ketemu sebuah masjid, ternyata ada taklim, ya udahlah ikut nongkrong di taklim itu. Padahal nggak sengaja. Kenalan sama orang. Terus apa yang terjadi? Dia tanya rumah saya. Kamu rumahnya di mana? Saya SMP gitu. Oh iya, rumahnya di situ. Ya udah. Apa yang terjadi setelah itu? Kalau ada kajian, saya disusul di rumah. Nggak ada jadwal janjian, nggak ada. Ini kisah nyata ini, Bapak Ibu. Datang ke rumah. Armedi mana? Armedi mana? Oh, gurung atus Armedi. Ya, masih duduk-duduk. Ya, loh. Ada apa, Pak? Ayo ikut kajian. Loh, Pak, ayo ikut kajian. Akhirnya saya belum mandi, raup-raup itu ganti baju busana muslim ikut kajian. Dan itu terpaksa. Sampai berapa kali? 3-4 kali. Habis itu saya kajian sendiri. Dan ini kisah nyata. Ya. Sampai saya jadi ustadz, dia hadir di kajian saya. Bayangkan, sholat saya, zikir saya, hafalan Quran saya, dia punya andil di situ. Bisa jadi pahalanya banyakkan dia daripada saya. Kenapa? Karena dia yang menuntun saya mengenalkan sunnah. Ya, ilmu yang bermanfaat gak harus tampil di depan, ya, tapi bisa menjadi jembatan agar ia sampai pada tujuan. Ya, jadi ya jangan remehkan dakwah. Ya, karena dengan dakwah itu bisa jadi amal jariah yang begitu luar biasa. Ya, taib.
Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Kemudian kelanjutan hadisnya bagaimana? Awwaladin soleh yad'ulahu, atau anak soleh yang berdoa untuknya. Ingat ya, waladin soleh, anak soleh. Rasulullah tidak menggunakan lafaz awwaladin yad'ulahu, tidak, atau anak yang berdoa untuknya, tidak. Tapi Rasulullah menggunakan lafaz tambahan, anak soleh. Seolah-olah kalau anaknya nggak soleh jangan berharap banyak, karena hadisnya adalah anak soleh. Maka perjuangkan pendidikan anak sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya ya, karena anak yang soleh akan bermanfaat bagi kita ketika kita telah tiada. Itu amal-amalan yang bisa kita maksimalkan, amal jariah ketika kita sudah meninggal dunia. Tapi itu kalau kita meninggal dunia. Pertanyaannya, kalau orang yang kita cintai meninggal duluan ya, orang yang kita cintai meninggal duluan, bisa nggak kita memberikan amalan yang bermanfaat untuknya? Karena kita tidak tahu apakah dia di alam kuburnya terang atau gelap. Tahu apa tidak kita? Nggak tahu. Nabi kebetulan mendapatkan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan wahyu untuk bisa melihat hal itu. Kita tidak. Maka kita berusaha semaksimal mungkin, kalau ada orang yang kita cintai ternyata masih ada amalan-amalan yang kita kalau mengerjakan itu bermanfaat untuk dia di alam kubur. Ya, bermanfaat untuk dia di alam kubur. Nggak usah naik kereta Jakarta Surabaya Jakarta, tanpa bermaksud meremehkan perjuangan cinta dia, tidak. Tapi pertanyaannya, ketika dia naik kereta Jakarta Surabaya Jakarta, bermanfaat nggak untuk istrinya di alam kubur? Nah, tidak. Itu yang kita yakini. Mungkin itu bisa sedikit melepas kerinduan, ya, terserah dia. Tapi bermanfaat nggak untuk alam kubur istrinya? Tidak. Maka ada beberapa amalan yang bisa kita ikhtiarkan kalau orang yang kita cintai ini sudah meninggal duluan. Apa itu? Ya, yang pertama, doa. Jelas, ya. Doa kaum muslimin untuk mayit itu bermanfaat. Dalilnya mana? Di Al-Qur'an, di surat Al-Hasyr ya, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman. Dan mereka itu ya, yang benar itu ya, salah satu doa yang menjadi andalan mereka adalah, ya Rob, ampunilah dosa-dosa kami dan kaum muslimin yang telah mendahului kami, maksudnya sudah meninggal terlebih dahulu daripada kami. Nah, dari ayat ini para ulama menjelaskan bahwa doa orang mukmin itu bermanfaat untuk mayit. Ya, bermanfaat untuk mayit. Contoh hadisnya Nabi tadi juga. Ketika sholat jenazah, berdoa nggak untuk mayit? Berdoa. Nah, setelah Nabi berdoa saat sholat jenazah itu ternyata bisa membuat penerangan dalam kuburnya. Dan kita juga tahu dalam hadis dikatakan, itulah keutamaan kumpul di majelis kayak gini. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan, kalau ada orang itu mati disolati 40 ahlu tauhid, maka dia berhak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Pasti dapat syafaat. Kurang apa coba? Jaminan ini. Pasti hadisnya sahih. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa disolati ahlu tauhid berjumlah 40 kalau nggak ikut kajian? Karena dikatakan ahlu tauhid di sini itu terlepas dari syirik besar maupun syirik kecil. Contoh, kalau ada orang istrinya hamil, nggak berani makan pisang yang dempet, berarti bukan ahlu tauhid dia. Duh, beneran ini. Ya, ini kan masuk syirik kecil, tapi nggak masuk syirik besar. Tapi ahlu tauhid apa bukan? Bukan. Ya, jadi kalau ada orang istrinya hamil, nggak berani bunuh hewan, ada lubang nggak berani ditutup, itu bukan ahlu tauhid. Ya, pertanyaannya, ya, kalau ada orang mati, kemungkinan disolati 40 ahlu tauhid itu kecil, kecuali dia ikut kajian. Karena dengan ikut kajian punya circle seperti ini, fulan yang biasa hadir di majelis kajian sama kita meninggal dunia, hadir bareng-bareng tuh. Insya Allah nek wis ngaji mosok masih percaya pisang dempet, anak dempet rek nemen, ya kan? Ya, jadi insya Allah yang sudah ngaji paham tauhid, nggak takut dengan suara-suara burung apa, nggak takut, dia ahlu tauhid. Maka 40 orang yang sholat dia akan berhak dapat syafaat nanti di hari kiamat. Maka berdoa untuk mayit. Maka kalau orang kita cintai sudah meninggal dunia, doalah untuk mereka. Ya insya Allah bermanfaat.
Kemudian kata para ulama, yang kedua, amalan yang bisa bermanfaat untuk mayit, ya, ketika mereka sudah meninggal dunia, ya, misal dia adalah orang yang kita cintai, adalah melunasi hutang mayit, ya, melunasi hutang mayit. Banyak hadis menjelaskan, ya, banyak riwayat menjelaskan. Nabi itu kalau ada orang mati dan orangnya nggak terkenal, mohon maaf ya, ini tanpa bermaksud merendahkan, namanya sahabat itu kan ada yang terkenal, ada yang tidak terkenal, ya biasalah itu, ya kan? Ada yang dekat dengan Nabi, ada yang tidak dekat. Kalau ini nggak dekat dengan Nabi, ya namanya Nabi nggak kenal dia. Ditanya sama Nabi, punya hutang apa tidak? Kalau punya hutang, Nabi nggak mau sholat, tapi nyuruh orang lain mensolati. Jadi dari hadis ini para ulama selalu ngambil pelajaran. Imam masjid, ustadz, itu juga tidak dianjurkan atau makruh hukumnya mensolati mayit yang punya hutang. Saya ulang sekali lagi ya, imam masjid, ustadz, itu makruh hukumnya mensolati mayit yang punya hutang, ya, karena hutang itu bisa menyebabkan orang yang mati syahid pun tertunda masuk surga. Ya, kalau orang yang kita cintai meninggal dunia, maka bukti cinta kita kepadanya salah satunya adalah apa? Melunasi hutangnya. Nah, sekarang saya tanya, biar kajiannya nggak hanya dalam satu arah. Jangan jawab ya. Orang tua kita mati meninggalkan hutang, apakah kita wajib melunasi hutangnya atau tidak? Wajib atau tidak? Wajib. Nah, jawaban yang paling rojih kata mayoritas ulama adalah tidak. Loh, beneran. Ya, jadi kalau orang tua kita punya hutang, kita sebagai anak, ya, orang tua kita meninggal, wajib gak melunasi hutang orang tua? Tidak wajib. Kapan wajib? Kalau orang tua punya warisan, beda ceritanya. Orang tua punya warisan, maka hutangnya harus dilunasi dulu sebelum, ya, warisannya dibagi. Orang tua nggak punya warisan, warisannya cuma hutang, Ustadz. Ya, warisan orang tua apa? Hutang. Lah, maka kita wajib nggak melunasi hutangnya? Tidak wajib. Tapi kalau kita melunasi hutangnya, itu bentuk cinta kita kepada orang tua kita, bentuk bakti kita kepada mereka. Tapi tidak wajib. Itu pendapat mayoritas ulama, ya, tidak wajib. Tapi kalau kita melunasinya, ya masya Allah, namanya mayit, ya, kalau sudah dimuliakan sama Nabi, orang yang nggak punya hutang itu dimuliakan sama Nabi. Orang yang tidak punya hutang, ya mohon maaf ya, direndahkan oleh Nabi. Orang yang mati punya hutang itu direndahkan oleh Muhammad SAW. Maka kalau orang yang tidak punya hutang, insya Allah mulia di alam kuburnya, di alam kuburnya. Kemudian yang nomor 3, mengkodok puasa mayit. Ya, tadi ada pagi itu ada kajian Ummahat. Bagaimana kalau saya punya hutang, tulis puasa, ya, tulis. Kemudian ahli warisnya harus tahu. Kenapa? Kalau mati, ya, soma anhu wali yuhu hadisnya, ya, puasa untuknya ahli warisnya. Jadi kalau mayit itu punya hutang puasa, misal perempuan, kadang-kadang perempuan itu banyak hutang puasanya, dicatat. Kalau meninggal dunia, maka yang bayar hutang puasanya bisa suaminya, bisa anak-anaknya, ya, karena hadisnya sahih, ya kan, man mata wa alaihi siyam soma anhu walihu. Siapa yang mati punya kewajiban menunaikan puasa, ya, mengkodok puasanya ahli warisnya. Baik. Kemudian yang nomor berapa? Nomor 4 adalah ini yang ijma ulama sepakat. Sedekah atas nama mayit, itu ijma ulama sepakat. Jadi ulama semuanya ijma kalau kita sedekah untuk mayit, ya, itu sampai pahalanya. Saya ulang sekali lagi ya, semua ulama sepakat kalau kita sedekah untuk mayit sampai pahalanya. Antum ngasih makan anak yatim, diniatkan ini untuk, ya, ibuku yang telah meninggal dunia. Ulama semua sepakat sampai, selama dia mati tidak membawa kekufuran, sampai. Nah, jadi kenapa? Karena ada hadis di sini tentang Sa'ad bin Ubaidah, ya, hadisnya sahih. Sa'ad bin Ubaidah itu kan kalau dulu orang Arab itu kerja, itu bulan-bulanan, ya kan? Safar bulan-bulanan. Dari Mekah bawa barang, jualan ke Syam. Barang dari Mekah ini habis, kulaan barang Syam, kemudian dijual di mana? Di Mekah, kayak gitu kerjaannya dia, ya. Tapi bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, ya, dan lain sebagainya, ya. Kemudian
Ketika pulang, ibunya sudah dikuburkan. Sa'ad bin Ubadah itu nangis sejadi-jadinya karena dia sangat cinta sama ibunya. Kemudian dia datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, seandainya ibuku mati, aku bersedekah untuk ibuku, apakah sampai, apakah diterima?" Kata Rasulullah, "Na'am, iya." Maka dipegang tangannya Rasulullah SAW oleh Sa'ad bin Ubadah. Kemudian, "Aku bersaksi bahwa kebunku yang luas itu semuanya aku sedekahkan fisabilillah untuk ibuku." Hadis ini sahih. Ya, maka daripada itu ulama sepakat bahwa sedekah atas nama mayit itu sampai. Tapi selain itu ulama berbeda pendapat. Contohnya apa? Tilawah Al-Quran sampai apa tidak? Ulama beda pendapat. Dalam madhab Syafi'i tidak sampai karena la qiyasa fil ibadah, tidak ada qiyas dalam masalah ibadah. Dalam madhab Hambali sampai. Ya, jadi ada masih perbedaan pendapat. Ya, jadi dalam madhab Hambali sampai. Badal haji, badal umroh, ulama sepakat karena ada hadisnya. Jadi yang ada hadisnya ulama sepakat, yang nggak ada hadisnya yang cuma qiyas, ulama berbeda pendapat. Itu Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, tentang 4 amalan yang bisa kita maksimalkan. Ya, kita hadiahkan untuk orang kita cinta ketika dia meninggal dunia agar di alam kuburnya terang, tidak dengan kegelapan. Ya, karena alam kubur itu begitu dahsyat siksanya. Sampai-sampai Utsman itu terus nangis kalau lihat alam kubur. Sampai-sampai Nabi itu menggambarkan, "Aku itu nggak pernah melihat siksa yang lebih kejam daripada siksa yang aku lihat di alam kubur." Ya, itu yang bisa kita lakukan. Ya, untuk diri kita perbanyak amal jariah, untuk orang lain 4 amal itu ya bisa kita hadiahkan untuk orang yang kita cinta tersebut. Kenapa? Karena di alam kubur kita sendiri. Kemudian keadaan kedua, karena tadi saya bilang 2 kali ya, kita sendiri itu 2 kali, ya minimal sebagai seorang mukmin yang kita yakini benar-benar sendiri. Ya, kapan 2 kali itu? Yang nomor 2, ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Ya, kapan? Ketika dibangkitkan di padang mahsyar kita sendiri. Bahkan kita semua hafal ayatnya. Anak-anak kita yang masih TK hafal ayatnya. Di surat Abasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayo baca bareng-bareng. Yauma yafirul mar'u min akhi. Hari itu ketika dibangkitkan, bayangkan, coba kita renungkan ya. Yafirul mar'u min akhi. Seseorang mendapati saudaranya. Mungkin dia sudah berpisah ribuan tahun. Ya kan? Dia sudah berpisah ribuan tahun, dapat saudaranya, bukan pelukan, bukan saling sapa nangis, malah berpaling melarikan diri. Wa ummihi wa abi, ketemu ibunya bukan nangis dipeluk malah lari. Ketemu ayahnya bukan nangis dipeluk malah lari. Wa sahibatihi wa bani. Sahibah itu artinya apa? Pasangan. Bayangkan ketemu istrinya yang dulu di dunia dia mengatakan engkaulah separuh nafasku. Ya. Engkaulah setengah jiwaku, apalah artinya hidupku tanpamu, misal dia bilang kayak gitu. Ya, tapi ketika nanti di padang mahsyar omong kosong, dia akan lari pergi meninggalkan istrinya. Dia akan lari pergi meninggalkan suaminya. Bahkan anak-anaknya yang ketika di dunia dia berpikir, "Babah no aku sakit, yang penting anakku sembuh." Dia nggak peduli dengan dirinya. Tapi di akhirat tidak ada kata-kata seperti itu. Nanti di akhirat ketemu anaknya, dia akan lari selari-larinya biar nggak ketemu. Likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yu'ni. Pada hari itu orang tuh hanya sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, nggak peduli pada siapapun. Bahkan Nabi Adam tidak peduli dengan umatnya. Bahkan Nabi Nuh tidak peduli dengan umatnya. Bahkan Nabi Musa, Nabi Isa tidak peduli dengan umatnya, hanya dirinya sendiri. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun setelah berlangsung lama, tidak langsung pada waktu itu. Antum kalau baca tentang bagaimana dahsyatnya padang mahsyar, antum bisa lihat di tafsir surat Al-Ma'arij. Akan ada banyak riwayat-riwayat itu tentang bagaimana dahsyatnya nanti hari kiamat. Dalam satu riwayat dikatakan, saudara-saudaraku, ketika matahari itu hanya di atas kita 1 mil saja, 1,6 kilometer. Sekarang itu jutaan kilometer, ratusan ribu kilometer. Nanti cuma 1,6 kilometer di atas kita. Panasnya bagaimana? Jutaan kilometer saudara-saudari kita di Mekah ketika haji ada yang mati. Ini cuma 1,6.
telanjang, tanpa naungan. Betapa dahsyatnya keadaan pada waktu itu. Ya, bahkan ada orang yang tenggelam dengan keringatnya. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya, begitu dahsyatnya. Dan antum tahu dalam riwayat di surat Al-Ma'arij itu tafsirnya bagaimana? Dikatakan ada orang yang berdiri lamanya bisa 50.000 tahun. 50.000 tahun berdiri di padang mahsyar sendirian, tanpa siapapun. Dalam riwayat yang lainnya 400 tahun. Dalam riwayat yang lainnya 40 tahun. Loh, kok bisa Ustaz beda-beda? Karena ada hadis yang lain yang mengatakan, ya, seorang mukmin yang benar, ini dalam tafsir Al-Ma'arij, ya, nanti bisa dilihat tafsir Fathul Qadir, ya, dan tafsir yang lainnya, dikatakan orang soleh di antara kaum mukminin nanti di padang mahsyar itu merasakan dijemur itu dalam keadaan yang begitu dahsyat hanya selama menunggu antara dua sholat. Menunggu antara dua sholat. Dua sholat apa yang paling lama bagi kita? Sholat isya dan sholat subuh. Ya, kurang lebih ya 8-9 jam. Paling lama seperti itu. Itu orang yang paling soleh. 9 jam dijemur matahari 1,6 km di atas kepala kita. Jadi seolah-olah dari riwayat yang berbeda itu, ya para ulama menjelaskan mungkin lamanya itu tergantung ketakwaan kita itu. Semakin kurang takwanya, semakin lama dia merasanya. Maka setelah itu Rasulullah mengangkat tangannya minta kepada Allah, akhirnya diselesaikanlah hari kebangkitan itu. Kemudian mereka menuju telaga nabinya masing-masing. Ya, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, di padang mahsyar itu begitu dahsyat. Orang soleh, sesoleh apapun, bahkan Nabi lari. Dari siapa? Dari umatnya, dari keluarganya, dia akan lari. Yang orang yang tidak soleh lebih parah lagi. Ya, yang tidak soleh lebih parah lagi. Ya, nanti jenengan baca ya di surat Al-Ma'arij itu. Di surat Al-Ma'arij, ya, di halaman yang kedua, jenengan ingat di surat Al-Ma'arij halaman yang kedua itu Allah berfirman bagaimana? Ayo yang hafal Quran ini, gimana? Yubassarunahum. Jadi nanti dibangkitkan orang itu akan saling tengok satu sama lain. Kita nih ngapain di sini? Oh, itu yubassarunahum. Mohon maaf kalau bahasa kami kasar, pelongo-pelongo. Lihat satu sama lain. Terus apa yang terjadi? Ya wadul mujrimu lau yaftadi min adabi yauma idzin bibani. Orang soleh nanti di padang mahsyar ketemu orang yang dicintai lari. Orang yang enggak soleh di padang mahsyar, ya, malah nyuruh Allah mengadab anaknya saja. Bayangkan itu. Kenapa? Karena orang di padang mahsyar itu nanti keadaannya beda-beda. Dalam riwayat akan kita baca itu nanti kalau jenengan pelajari bagaimana keadaan orang-orang di padang mahsyar. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan gagah, bersih, bersinar. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan lusuh, gelap. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan tidak memiliki wajah. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan, mohon maaf, kepalanya itu gak bisa diangkat, nempel di tanah. Jadi jalannya itu sambil nyeret kepalanya itu. Ada yang seperti itu. Jadi orang yang tidak soleh itu nanti kalau dibangkitkan, dia akan meminta kepada Allah, ya Allah selamatkan aku, gantikan aku dengan anak-anakku saja. Min adabi yauma idzin bibani. Kemudian apa? Wa sahibatihi wa akhih. Ya, kalau nggak cukup anakku sebagai penebus diriku, tambah sama istriku. Adab anakku, adab istriku, selamatkan aku. Kalau nggak cukup dengan istriku, seluruh keluargaku engkau adab, nggak apa-apa, yang penting aku selamat. Bukan hanya lari, malah nyuruh Allah ngadab keluarganya saja, yang penting dia selamat. Dan dia juga meminta, kalau nggak cukup udah, orang di dunia ini diadab semua, nggak apa-apa ya Allah, yang penting aku selamat. Hanya memperhatikan dirinya sendiri. Itu betapa dahsyatnya di padang mahsyar, saudara-saudaraku. Maka jika kita tahu nanti di padang mahsyar kita itu kan ditinggalkan sendiri, maka kita itu harus tahu amalan-amalan apa yang bermanfaat untuk kita di mana?
di padang mahsyar. Ya. Amalan apa yang bermanfaat untuk kita di padang mahsyar? Ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Tentu saja sebagaimana kita tahu, ya, 7 golongan, ya, yang akan diselamatkan di padang mahsyar. Yauma la dilla illa dilluh, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya, lewat lisan nabinya dari 7 golongan itu, ya kan? Sab'atun yudilluhumullah fi dillihi yauma la dilla illa dilluh. Ada 7 golongan di mana nanti akan mendapatkan naungan Allah, di mana hari itu nggak ada orang yang mendapatkan naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktu itu kita sendiri, kita ditinggalkan orang yang kita cintai sendiri kita. Ya. Tapi 7 golongan ini selamat, maka pastikan kita masuk di antara salah satunya. Apa kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-imamu al-adil. Imam yang adil. Jadi kalau jenengan jadi pemimpin yang adil, akan dinaungi Allah nanti di hari kiamat. Pertanyaannya, mudah nggak jadi pemimpin adil? Susah sekali. Jangankan jadi pemimpin yang menaungi orang banyak, jadi pemimpin keluarga kita sendiri saja kadang kita nggak adil dengan anak-anak kita. Kadang yang satu lebih kita cinta daripada yang lain. Oke, nggak apa-apa, tapi perlakuannya adil nggak? Kalau perlakuannya nggak adil, akan diminta pertanggungjawaban. Cinta boleh beda, tapi perlakuan harus sama. Ya, imam yang adil. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a bi ibadatillah. Pemuda yang dari kecil terbiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan orang hijrah sedari dini. Jadi orang tuh kalau dari muda diisi dengan ketakwaan, nggak telat hijrahnya, ya, nggak telat dapat hidayahnya, ya walaupun telat dapat hidayah itu juga bagus daripada tidak sama sekali. Tapi kalau dia dapat hidayah itu dari kecil, ya solehahnya dari kecil, itu masuk dari golongan ini. Di padang mahsyar dia akan selamat, dapat naungan Allah. Ya mungkin dia merasa cuma seberapa lama tadi? 9 jam tadi itu. Bukan yang 40 tahun, bukan yang 400 tahun, bukan yang 50.000 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang nomor 3, warajulun qalbuhu mu'allaq fil masajid. Nah, ini khusus laki-laki. Dan seorang laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Jadi kalau nggak sholat berjamaah, wah itu rasanya susah. Rasanya kayak ada yang kurang dalam hidupnya. Jadi dia selalu berusaha sholat berjamaah. Ya, kalau mungkin ada udzur, ya Allah akan maklumi hal itu. Tapi kalau nggak jamaah rasanya ada yang kurang. Ya, nah itu masuk dalam kategori ini. Kemudian yang nomor 4, ya kan? Nah, ini semoga kita masuk ya dalam kegiatan ini, semoga kita masuk dalam kategori ini. Ya, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, pisahnya karena Allah. Nah, insya Allah kita berkumpul di sini karena Allah, untuk merekatkan ukhuwah. Ini dianjurkan dalam syariat kita. Dan insya Allah kita berpisah juga karena Allah. Karena kita ingin mencari nafkah untuk keluarga kita. Karena ibu-ibu ingin berbakti kepada suaminya. Karena ibu-ibu ingin memberikan pendidikan kepada anaknya, mengurus rumah tangganya. Tapi pengen kumpul dalam seperti apa ya? Seperti ini. Ya, semoga kita masuk dalam golongan yang seperti ini. Yang nomor 4 itu. Kemudian yang nomor 5, warajulun da'at imro'ah dhata mansibin wa jamal faqal inni akhafullah. Seorang laki-laki yang ketika tidak ada siapapun kecuali ada wanita yang sangat cantik jelita. Ya, bukan wanita saja tapi ada tambahannya, wanita yang sangat cantik jelita. Kemudian dia juga memiliki nasab yang bagus. Jadi ada 2 ini, ya, nasabnya bagus dan sangat cantik. Diajak, mohon maaf, untuk berzina. Maka dia mengucapkan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Maka itu akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar di hari yang begitu dahsyatnya, sampai Nabi saja nggak peduli dengan keluarganya. Nabi, apalagi kita, apalagi keluarga kita. Ya. Dan ada kisah lucu ya. Kadang-kadang kalau kita diajak zina, kalau sama yang biasa-biasa saja mungkin kuat gitu. Ya. Tapi kalau sama yang cantik, ya, yang menggoda belum tentu. Maka jangan
buat kesempatan syaitan memberikan was-was kepada kita akan hal itu. Jauhi hubungan-hubungan dengan yang seperti itu tuh, jauhi. Ada kisah nyata teman ustadz saya, lulusan Madinah, orang Makassar. Ini kisah nyata. Dia yang cerita. Setelah ngisi kajian gitu kalau nggak salah ya, intinya setelah ada agenda di masjid, tiba-tiba didatangi perempuan pakai cadar. Didatangi perempuan pakai cadar, mendekat ke dia, kemudian dibuka cadarnya. Terus apa kata perempuan itu? Ustadz, nikahin aku. Aku pengen nikah mut'ah. Syiah ini berarti ya. Tapi memang terjadi itu ya. Karena pada waktu itu mungkin Syiah masih begitu gencar. Kalau sekarang alhamdulillah banyak ustadz-ustadz kita sudah mendakwahkan bahaya Syiah, jadi sudah tersampaikan pada umat. Ya, pada waktu itu. Jadi ada perempuan Syiah datang minta dinikah mut'ah. Apa kata ustadz saya? Apa kata ustadz saya ini? Ya. Untung kayu ya. Ya, ini kisah nyata, tapi beneran itu cerita ke saya seperti itu. Untung kayu. Coba kalau ayu mungkin rada mikir gitu. Ya, ini kata ustadz saya. Nah, dia juga agak suka bercanda seperti itu ya. Ya, tapi ini kisahnya seperti itu. Jadi berat. Ya, berat. Jangankan kita, Nabi Yusuf saja sudah gemeteran ketika digoda sama Zulaiha. Gemeter Nabi Yusuf itu. Ya. Cuma Allah berikan pertolongan, akhirnya beliau selamat. Ya, karena kita bukan Nabi Yusuf, ya kan? Karena kita bukan Nabi Yusuf, maka jangan coba-coba ya dalam hal yang seperti itu. Mohon maaf ya, kami sebagai ustadz, walaupun umur kami masih muda, berapa banyak orang datang konsultasi terkait perzinahan? Berapa banyak? Datang tiba-tiba ngomong, Ustadz, anak perempuan ini bukanlah anak suami saya. Lu repot. Datang bawa anak perempuan, ya Ustadz, gimana kalau ada anak perempuan ini, ya kan? Bukan anak suaminya, tapi sama selingkuhannya. Nanti ke depan siapa yang nikahkan? Nanti ke depan kalau suami saya mati, ya kan? Suaminya mati, warisannya dapat nggak anaknya ini? Bingung sampean jadi ustadz, ya. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain, ya, dan lain sebagainya, ya, tentang perzinahan itu sendiri, ya. Maka kita ini jangan coba ya memberikan jalan syaitan untuk memberikan was-was itu, ya. Batasi hubungan kita dengan lawan jenis. Batasi hubungan kita dengan lawan jenis. Betapa banyak orang terjadi di kantornya perselingkuhan dan lain sebagainya. Dan itu fakta. Kenapa? Karena banyak orang datang ke kami ya cerita akan keadaan tersebut. Kemudian yang berikutnya yang nomor 6 adalah warajulun tasaddaq bisadaqah fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Seorang yang kalau sedekah itu sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang diperbuat tangan kanannya. Nah, jadi kalau pengen mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar ketika kita sendirian, bahkan kita tidak ditemani oleh orang kita cintai itu dan mencintai kita sendiri, maka sedekahlah sembunyi. Jadi sedekah itu ada dua macam, dan nasihat dari saya, lakukan keduanya. Sedekah itu ada dua macam, lakukanlah keduanya. Yang pertama terang-terangan. Fungsinya apa? Untuk menyemangati ya kaum muslimin yang lain. Penting biar lebih semangat ya, agar fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi harus ada sedekah yang kita sembunyikan. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau perlu istri kita tidak tahu. Bahkan kalau perlu orang tua anak kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Ya, itu insya Allah bisa bermanfaat untuk kita di hari kiamat. Dan yang terakhir, warajulun dzakarallah khalian fafadat ainah. Dan seorang laki-laki yang ingat kepada Allah, beribadah kepada Allah ketika sendiri, kemudian meneteslah air matanya. Maka kata para ulama, ya, seluruh air yang di dunia tidak akan bisa memadamkan api neraka. Tapi tetesan air matamu ketika sendiri bermunajat kepada Allah, itu akan menyelamatkanmu dari siksa api di dalamnya, yakni di dalam neraka. Itu kata para ulama. Ya, seluruh dunia ini air digunakan untuk memadamkan api neraka, nggak bisa. Tapi satu tetes air yang menetes di malam hari, tidak ada yang tahu, bahkan istri kita tidak tahu, bahkan suami ibu tidak tahu. Air mata itu berlinang, menangis karena kita banyak dosa. Karena orang melihat kita baik, padahal kita sejatinya adalah pendosa yang pintar menyembunyikan aibnya. Kita ini mulia. Mengapa? Karena Allah tutup aib-aib kita. Kalau kita menangis sendiri,
Ya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka, ya. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu 7 golongan, ya, yang akan mendapatkan perlindungan walaupun dia sendirian. Walaupun dia sendirian, dia mendapatkan perlindungan, ya. Jadi kalau ketika di alam barzah pengen selamat ketika sendiri adalah dengan amal soleh, perbanyak amal soleh, ya. Gambarannya tadi, penyapu Masjid Nabawi saja kuburannya gelap. Maka jangan berhalal, aku amalku akeh. Banyak dari mana? Penyapu Masjid Nabawi, sahabat Nabi, kuburannya gelap. Maka terus perbanyak amal soleh, kerjakan yang sunnah, ya. Kerjakan amalan-amalan sunnah itu kita kerjakan semua untuk berbanyak bekal kita. Sering saya kasih gambaran, kalau kita mau safar ke mana ini? Trawas, persiapannya berapa lama? Seharian jenengan persiapan itu ke sini tadi, iya apa tidak? Iya. Jenengan mau umroh, persiapannya berapa lama? Bisa 1 minggu sendiri jenengan. 1 bulan. Mau haji bisa 1 bulan. Bagaimana kalau jenengan persiapan di hari kiamat nanti? Yang Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsuma qaddamat ligat. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikan apa yang sudah kalian bekalkan untuk hari esok. Apa yang sudah kalian bekalkan? Mau haji 1 bulan loh bekal kita ini, ya. Bagaimana nanti yang kalau di padang mahsyar bisa lamanya 50.000 tahun, belum nanti di pengadilan Allah. Setelah pengadilan Allah, belum nanti kita dibangkitkan bersama orang kita cintai, kan gitu ya rutenya, ya. Jadi di padang mahsyar, setelah itu antri di telaga Nabi, setelah itu di pengadilan Allah Subhanahu wa taala penimbangan amal soleh. Baru setelah itu kita akan dibangkitkan bersama lagi dengan orang-orang yang kita cintai. Antum cinta Nabi akan dibangkitkan dengan Nabi. Antum cinta ulama akan dibangkitkan dengan ulama. Antum cinta dengan ikhwan-ikhwan antum yang soleh, antum akan dibangkitkan bersama mereka, ya. Jadi itulah hadis anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai di situ. Nah, jadi nanti kita tuh akan setelah pengadilan Allah dibangkitkan, kita akan melihat yang di samping kita adalah orang yang kita cintai. Bayangkan kalau antum cintai itu, wah, ngefans banget pemain bola. Dibangkitkan yang dilihat Cristiano Ronaldo, repot sampean. Ya. Sudah tahu masa depannya, wah, masa depan suram nih. Ya, Cristiano Ronaldo, ya dilihat Lionel Messi, masa depan suram, ya. Kenapa? Karena anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Jadi udah tahu kita masa depan kita seperti apa pada waktu itu. Setelah itu apa yang terjadi? Akan ada kegelapan yang begitu pekat, dan orang bisa terkurung dalam kegelapan itu, tidak mendapatkan pintu keluar sampai 50.000 tahun lamanya. Maka daripada itu, seperti akhi tadi, ya, Ustadz tadi ketika dalam sholat membaca Rabbana atmim lana nurona, itu ada ceritanya itu. Kapan? Ya pada saat itu. Jadi ketika dibangkitkan bersama orang yang kita cintai, tiba-tiba gelap. Kemudian setiap orang membawa cahaya keimanannya masing-masing. Orang itu bisa keluar dari tempat gelap itu ketika cahayanya ini ia gunakan untuk mendapati pintu keluarnya. Ada yang jalan redup, kadang terang, kadang redup, kadang mati, kadang hidup lagi. Maka dia berdoa yang diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbana atmim lana nurona, ya Allah sempurnakanlah cahaya kami. Kapan itu? Ya pada saat itu. Jadi cahayanya itu terang redup, nggak bisa menemukan jalan keluar. Maka dia berdoa, ya Rob sempurnakanlah ya cahaya kami, ya. Dan ada orang yang tersesat di situ berapa lama dalam riwayat? 50.000 tahun lamanya. Baru setelah itu di Sirot, ya kan? Di mana? Di Sirot, melewati jembatan. Ya, di bawahnya ada Jahannam yang ada pengait-pengait besi yang siap menarik orang yang setiap melewati jembatan itu. Setelah itu apakah masuk surga? Belum, Bapak Ibu. Setelah itu kita akan berada di tempat namanya Kontoroh. Ayo dihafal. Namanya apa? Kontoroh. Apa Kontoroh itu? Kontoroh itu adalah tempat pemberhentian sementara. Kenapa? Karena tidak diizinkan orang masuk surga sebelum ia selesai
dengan urusan dia kepada sesama manusia. Itulah namanya kontoroh. Jadi tempat pemberhentian sementara. Kalau dia punya orang-orang yang dulu ia zalimi, maka semuanya akan datang di kontoroh itu. Maka ada hadis tentang muflis itu orang yang paling merugi itu di kontoroh. Jadi ketika gunung itu yang sangat besar, ternyata itu adalah amal ibadah dia. Ternyata di dunia dia sering dolim, gibah, fitnah, menjelekkan saudaranya, hutang nggak dibayar, di depan saudaranya dipuji-puji, di belakangnya dibuli-buli. Itu nanti di kontoroh, dia nggak bisa masuk surga. Tunggu dulu di situ. Maka saudara-saudaranya itu baris dan semua amal ibadahnya itu dibagikan kepada orang-orang yang pernah ia dolim itu sampai habis. Dan orang yang baris masih banyak, maka dosa-dosa mereka dibebankan kepadanya, dia nggak jadi masuk surga. Masih lama lagi. Kalau sudah selamat, apakah masuk surga? Belum. Nunggu Nabi Muhammad SAW membuka pintunya. Panjang nggak perjalanan ini? Panjang sekali. Pertanyaannya, bekal apa yang sudah kita siapkan? Bekal apa yang sudah kita siapkan? Perjalanan kita akan sangat panjang. Maka jangan remehkan bekal-bekal yang sudah kita siapkan di dunia ini. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi, karena tema kajian kita pada malam hari ini adalah akhirnya kita pun ditinggalkan sendiri. Nanti akan ada pertanyaan, Ustadz, masa kita sendirian terus, Ustadz? Ya kan? Bukankah nanti kita ini akan dikumpulkan dengan keluarga kita di akhirat? Ada yang bisa menjawab? Kok tadi kok urusannya sendiri terus? Bukankah kita nanti akan dikumpulkan dengan keluarga kita di akhirat? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Kapan? Kapan kita itu Bapak Ibu akan sendirian terus di akhirat itu, terus sendiri, di alam barzah sendiri, di padang mahsyar itu sendiri, ngurusi diri sendiri. Terus kapan kita bisa kumpul dengan orang yang kita cintai? Nanti ketika masuk surga. Jadi sebelum masuk surga kita itu akan terus sendiri. Allah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 23, Jannat adn yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden itu akan masuk di dalamnya orang-orang soleh bersama ayah-ayahnya. Bersama siapa lagi? Bersama pasangan-pasangannya dan bersama anak keturunannya. Jadi kita kumpul bersama orang yang kita cintai itu nggak sendirian lagi. Kapan? Saat masuk surga. Dari alam barzah sampai depan pintu surga, kita sendiri-sendiri. Kita sendiri-sendiri. Maka daripada itu ini ada hadis, Masya Allah ada hadis. Hadisnya ini sering saya bacakan Bahkan ketika saya membacakan itu kadang ingin nangis ingin nangis untuk membaca hadis ini karena hadis ini begitu dahsyatnya untuk kita dan orang-orang yang kita cintai. Hadis ini sangat panjang sebenarnya Bapak Ibu. Hadis ini sangat panjang, tapi hadis ini sahih karena riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika kita ini sendirian, cuma ngurus diri kita sendiri, yang peduli dengan kita itu cuma satu, Nabi Muhammad SAW. Cuma itu saja, selainnya tidak. Jadi Nabi Muhammad itu nanti setelah melewati Sirat akan berdoa, Ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Ketika di padang mahsyar juga berdoa untuk menyelamatkan manusia. Jadi Nabi Muhammad yang peduli dengan kita. Selain itu tidak. Bahkan istri kita, bahkan anak kita, bahkan orang tua kita, saudara kita, teman kita tidak ada. Nah, beda ceritanya kalau sudah masuk surga. Ada hadisnya dari Bukhari. Fawalladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ingat hadis ini terus Ini Masya Allah hadis yang sangat luar biasa. Ma min ahadin minkum bi asyad munasyadah lillahi fi istidha'atil haq minal mu'minin lillahi yaumal qiyamah li ikhwanihim alladhi finnar. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau
langkah kaki kita ini sudah Allah izinkan memasuki surga. Insya Allah Allah izinkan nanti masuk surga. Maka dalam hadis riwayat Bukhari ini Rasulullah gambarkan, aku tidak melihat orang yang lebih bersungguh-sungguh daripada seorang mukmin yang ketika masuk surga langsung mencari orang mukmin lainnya yang dia cinta. Jadi ketika kita masuk surga, yang kita cari bukan bidadari. Ketika kita masuk surga, yang kita cari mana rumahku yang mana, bukan itu. Ketika kita masuk surga, bukan mana makananku, mana minumanku, aku sudah melakukan perjalanan yang panjang di akhirat ini, bukan itu yang kita cari. Ini Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika kita melangkahkan kaki kita di surga, langsung yang kita cari adalah orang yang kita cinta. Ya Rabb, mana istriku ya Rabb? Ya Rabb, mana anakku ya Rabb? Ya Rabb, mana orang tuaku ya Rabb? Bahkan kata Rasulullah, ketika saudaranya itu di neraka, dia tidak berhenti untuk berteriak dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berhenti. Bahkan Rasulullah melihat tidak ada orang yang lebih sungguh-sungguh daripada orang itu, kata Rasulullah. Dia tidak berhenti. Ya Allah selamatkan ya Allah. Ya Allah selamatkan ya Allah. Ya Allah selamatkan. Dia tidak berhenti. Terus tidak berhenti. Ya, karena dia tidak berhenti mengucapkan kalimat itu, maka setelah itu Allah izinkan dia untuk mencari orang-orang yang dia cinta. Jika dia tidak menemukan orang yang dia cintai di surga, maka Allah memerintahkan dia untuk mencarinya di neraka. Maka dia dapati orang-orang yang di neraka itu orang-orang yang dia cinta, orang yang dia kenal. Maka dimintakan pada Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Tapi ketika dia mau ke surga, ditunggu, ditahan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan balik dulu. Ya. Kamu sudah selamatkan orang yang kamu cintai, kamu sudah selamatkan orang yang dekat sama kamu, selamatkan orang yang kamu kenal. Selamatkan orang yang kamu kenal. Jadi dicari semua yang dikenal yang ada di neraka. Bayangkan, semua yang dikenal yang ada di neraka. Bahkan kenalan dengan orang soleh itu punya keutamaan. Makanya kalau ketemu dengan orang soleh, jangan langsung berpapasan, tinggal gitu saja. Ya Rob, bisa jadi kita ini butuh syafaat dia nanti di hari kiamat. Tidak tahu siapa yang selamat di antara kita, siapa yang tahu siapa yang selamat di antara kita. Gak ada yang tahu. Tapi satu saja yang selamat, ini bisa menyelamatkan semua yang hadir di sini. Karena Allah meminta dia untuk menyelamatkan siapa saja yang ia kenal. Maka diselamatkan semua yang ia kenal. Bahkan ketika ia kembali, masih disuruh tunggu dulu. Selamatkan siapa saja yang ada kebaikan pada dirinya. Maka dia selamatkan. Oh ini kayaknya orang baik. Oh ini kayaknya orang baik. Ini kayaknya orang baik. Baru dia kembali di surga. Dengan membawa gerombolan banyak sekali manusia. Maka jangan remehkan dekat dengan orang soleh. Orang soleh itu nggak harus ustadz, karena bisa jadi jamaahnya lebih soleh daripada ustadznya. Ustadz lebih berilmu, tapi belum tentu lebih soleh daripada jamaahnya. Antum tanya fatwa, tanya ustadz antum, karena kalau nggak tanya antum sesat. Tapi syafaat belum tentu aku yang bisa memberikan syafaat kepada antum, belum tentu. Belum bisa jadi antum yang akan berikan syafaat kepada saya. Ya, tapi kita berjuang bersama. Dan bahkan dalam sebuah riwayat hadis riwayat Tirmidzi, jangan baca nanti tafsir surat Al-Mudaththir di halaman yang 1, 2, 3 itu. Ya. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Antum baca tafsirnya. Nanti ada orang saking solehnya dia diperintahkan Allah untuk jalan-jalan ke neraka. Saking solehnya dia. Kamu jalan-jalan ke neraka. Selamatkan siapa saja yang bisa diselamatkan. Maka dia berjalan di neraka itu, dicari, ada orang yang teriak, "Ya fulan, ya fulan. Ya fulan, ya fulan. Siapa kamu? Tidakkah kamu ingat dulu kamu lapar, aku datang dengan sepiring nasi mengenyangkan perutmu." Ingat dia. Kemudian dia minta untuk ditolong, dan ditolong. Karena apa? Sepiring nasi, sepiring porsi makanan. Ya bukan nasi, karena orang Arab gak tahu makannya nasi atau apa. Ini ibarat aja, seporsi makanan. Selamat masuk surga. Kemudian dia jalan lagi, dipanggil, "Ya fulan, ya fulan." Hadis riwayat Tirmidzi, tafsir Ibnu Katsir, Bagawi di surat Al-Mudaththir. "Ya fulan, ya fulan, siapa kamu? Siapa kamu? Tidak ingat gak kamu? Dulu kamu pernah haus. Aku datang membawa segelas air untuk menghilangkan dahagamu. Hanya segelas air." Maka diselamatkan dia hanya karena segelas air yang ia berikan kepada orang soleh. Segelas air. Ya, bayangkan ya. Jadi
teruslah berteman dengan orang soleh, karena kita tidak tahu siapa yang selamat di antara kita, ya. Dan orang yang bertakwa kepada Allah akan bersama orang yang ia cintai. Kapan? Ketika di surga Allah, ya. Dan sebaliknya, sebagai penutup kajian kita pada malam hari ini akan saya bacakan ibroh pelajaran dari surat Az-Zukhruf ayat 67. Ini ayat atau hadisnya itu panjang penjelasannya, nanti jenengan baca, ya, surat Az-Zukhruf ayat 67 tafsir Ibnu Katsir. Allah berfirman, al-akhillau yauma idin ba'dhuhum li ba'din aduun ilal muttaqin. Orang yang saling mencintai itu nanti di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, di akhirat. Yang dimaksud akhirat itu adalah setelah kematian. Jadi alam barzah sampai surga itu akhirat, ya kan? Alam barzah sampai neraka itu akhirat, ya. Al-akhilla, orang yang saling mencintai. Di dunia dia saling mencintai, di dunia dia saling peduli, di dunia dia saling mengerti, ya. Akan bermusuhan, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah mati mereka akan bermusuhan. Setelah mati mereka akan bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali siapa? Orang-orang yang bertakwa. Nanti jenengan baca tafsirnya, Masya Allah, ada kisah yang sangat luar biasa. Hadis menjelaskan ayat ini. Dikatakan dalam sebuah riwayat, dua orang saling mencintai karena Allah. Dua orang saling mencintai karena Allah. Yang satu meninggal terlebih dahulu, kemudian mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Maka dia terus merengek kepada Allah, ya Allah, ya, sebagaimana Engkau berikan nikmat, ya, kepadaku yang seperti ini, jagalah dia, orang yang aku cintai itu, supaya dia mati, ya, di atas ketakwaan, di atas hidayah, kemudian mendapatkan nikmat yang sama sepertiku. Dia terus merengek minta kepada Allah seperti itu. Kemudian setelah orang yang dicintainya itu mati, mungkin ini istrinya, mungkin ini suaminya, akan dipertemukan sebentar di alam arwah, ya, dipertemukan sebentar di alam arwah. Kemudian bersua kembali dan mereka tersenyum, mereka bahagia, ya, karena saling mendapatkan nikmat yang sama, ya. Itu orang yang bertakwa, ya, tidak akan bermusuhan. Sebaliknya ada dua orang yang saling mencintai dia. Di dunia dia saling mencintai. Mungkin istrinya sangat ia cintai, mungkin suaminya sangat ia patuhi, anaknya sangat ia peduli. Tapi kalau tidak di atas takwa, apa yang terjadi? Salah satunya mati. Salah satunya mati mendapatkan adab di alam kubur. Kemudian dia merengek mohon kepada Allah, tolong orang yang aku cintai itu supaya mati persis seperti keadaanku, tidak mendapatkan hidayah, dan dia mendapatkan adab yang sama sepertiku. Maka ketika dia mati, yang orang yang dicintai itu dipertemukan sebentar di alam arwah, mereka saling melaknat satu sama lain. Padahal di dunia mereka saling mencinta, ya, tapi di akhirat saling melaknat. Itulah al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Orang yang saling mencintai itu akan bermusuhan nanti di hari kiamat, kecuali orang yang bertakwa. Maka pastikan cinta kita pada istri, ya, cinta ibu pada suami, cinta kita pada orang tua, cinta kita pada anak kita benar-benar dibangun di atas ketakwaan. Karena sebesar apapun cinta kita pada mereka akan percuma, akan sia-sia. Setelah kita tiada, akan terjadi permusuhan di antara kita. Bukankah jenengan kalau baca tafsirnya ayat yang dibacakan Ustaz tadi itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, ada tafsirnya. Di tafsir As-Sam'ani dikatakan, innal mar'ah la tukhasim zaujaha indallah yaumal qiyamah. Ada seorang laki-laki di depan pengadilan Allah, kemudian istrinya datang bukan untuk memberikan syafaat, bukan untuk memberikan pertolongan, bukan. Tukhasim, melaknat, merendahkan, menjelek-jelekkan suaminya di hadapan Allah. Bayangkan ini, bukan di hadapan raja, bukan di hadapan presiden, di hadapan Allah dijelek-jelekkan suaminya, ya, dilaknat-laknat suaminya. Qalat, dia berkata, innahu kana la yu'addibuni wa la yu'allimuni syai'an. Dulu, ya Allah, dulu ketika di dunia dia enggak pernah ngajariku adab yang baik, tidak pernah ngajariku akhlak yang baik. Di dunia dia tidak mengajariku ilmu agama, dibiarkan aku bodoh dalam ilmu agama ini. Dia tidak diajari sedikit pun. Kana ya'tini bi khubzin su. Lihat kalimat setelah ini, garis bawahi. Dulu di dunia dia terus mengenyangkanku dengan roti-roti yang di pasar. Maksudnya apa? Semua kebutuhannya terpenuhi. Mungkin perutnya nggak pernah lapar. Mungkin dia selalu punya rumah untuk berteduh. Mungkin dia punya kendaraan yang mewah untuk dikendarai.
Mungkin hartanya melimpah, semuanya terpenuhi, tapi adabnya tidak diajari sama suaminya. Ilmu agamanya tidak diajari oleh suaminya. Maka dia akan melaknat suaminya nanti di hari kiamat. Saling bermusuhan. Itu baru di pengadilan Allah. Belum nanti di neraka. Ada ayat yang lainnya juga di neraka. Akan saling melaknat satu sama lain. Mengapa? Ada yang mengatakan, kenapa kamu dulu menyesatkan aku? Kenapa dulu kamu gak menunjukkan aku jalan yang benar? Terus bermusuhan. Jadi permusuhan itu akan terbangun selama-lamanya. Kapan? Setelah mereka mati. Kalau tidak di atas ketakwaan. Maka pastikan kita, saudara-saudariku, terus menggandeng orang yang kita cintai, pasangan kita, orang tua kita, anak kita di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan ketakwaan cinta ini akan abadi selama-lamanya di surga hingga di akhiratnya. Aku qouli hada. Mungkin itu ya kajian kita, akhirnya kita ditinggalkan sendiri. Mungkin kita akan sendiri. Tapi ketika kita sendiri pastikan kita selamat. Ya, kapan itu? Ketika di alam barzah kita sendiri, pastikan kita selamat. Kalau yang sendiri itu orang yang kita cintai, duluan di alam barzah, pastikan dia selamat. Usahakan amal-amal soleh untuk mereka. Kapan lagi kita sendiri? Di hari kiamat, khususnya di padang mahsyar. Ya, sampai setelah itu kita akan terus sendiri. Maka pastikan kita terus mendapatkan naungan Allah. Pastikan bekal kita cukup. Pastikan kita mencintai orang yang benar. Pastikan kita dekat dengan orang-orang soleh. Ya. Kenapa? Karena orang-orang soleh itu sangat luar biasa. Ya, benar-benar memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk kita. Ya, sebagaimana di surat Asy-Syu'ara, ya, di surat Asy-Syu'ara, ya, Allah mengabadikan kalimat yang keluar dari penghuni neraka. Jadi ketika orang-orang itu diadab di dalam neraka, puas diadab, ya, dibakar, sudah diadab begitu dahsyatnya. Tiba-tiba nggak lama sebagian keluar. Loh, kok keluar? Kok keluar ini? Kan sama-sama maksiat. Kok sama-sama maksiat kok bisa keluar ini? Dia tanya ke malaikat, kok bisa ini selamat ini? Apakah dia punya teman nabi? Apakah dia punya keluarga nabi? Apakah dia punya syafaat khusus dari malaikat? Enggak. Kata malaikat, dia mendapatkan syafaat dari teman dekatnya. Maka orang yang di neraka itu bingung, dia nggak punya teman dekat orang soleh. Maka dia berteriak yang Allah abadikan di surat Asy-Syu'ara 100 dan 101. Fama lana min syafi'in. Ya Allah, celakalah kami nggak punya orang yang bisa memberikan syafaat. Wala sadiqin hamim, kami nggak punya teman dekat, nggak punya bestie, ya, yang bisa menyelamatkan kami, bisa memberikan syafaat kepada kami. Itu teriakan penghuni neraka. Kenapa? Karena nggak punya teman soleh ketika di dunia, nggak punya teman dekat soleh ketika di dunia. Dia berteriak dan Allah abadikan di dalam Al-Quran. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, ya, aksiru minal asdiqoil mu'min, perbanyaklah teman-teman mukmin yang soleh. Fa inna lahum syafa'ah yaumal qiyamah, karena bagi mereka itu, ya, syafaat yang luar biasa untuk teman-temannya pada hari kiamat. Ya. Kemudian ingat, ya, tadi, ya, di terakhir saya sampaikan bahwa kita itu akan dikumpulkan kembali, ya, cinta kita akan dibangun dengan lebih sempurna bersama orang-orang kita cintai kapan? Ketika masuk surga. Ya, maka pastikan kita terus berada di rel yang benar untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang saling mencinta kalau tidak didasari dengan takwa akan sia-sia. Barakallahu li wa lakum fil hada al-liqa. Cukup sampai di sini, ya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, sikap, perbuatan itu murni kurangnya saya pribadi, ya, kekhilafan saya. Tapi lebihnya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya, bisa setelah ini adzan Isya, kemudian kasih waktu jeda sedikit, mungkin ada yang mau ambil wudu dan sebagainya, ya, baru nanti kita lanjutkan sholat Isya berjamaah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Allah angkat derajatnya, Allah limpahkan rahmat dan rezekinya. Yang memiliki hutang dimudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya semuanya. Yang mendapati penyakit, musibah, ya, masalah yang menimpa dirinya maupun keluarganya diangkat semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita terus mendapatkan hidayah, terus mendapatkan bimbingan di atas jalan yang benar. Allah berikan kita taufik sehingga kita dimudahkan dalam ketaatan, dan semoga Allah berikan hadiah kita berupa husnul khatimah,
ya dikumpulkan kembali bersama teman-teman kita dan orang-orang yang kita cinta di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.